Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membahas supply chain management PT Indofood. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wastiawan. Nama saya Denny Nursyadi. Nama saya Muhammad Prabadi Gantara. Jadi saya akan menjelaskan apa itu supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok adalah sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. Tujuan supply chain management adalah mengatur dan mengelola antara penawar dan permintaan dengan baik. Jika mampu melakukannya, sebenarnya tidak akan ada masalah-masalah yang muncul. Tujuan dari supply chain management diantaranya: 1. Mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. 2. Memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. 3. Bisa memenangkan persaingan pasar. 4. Merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain. 4. Memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dari permintaan customer, serta meminimumkan biaya secara keseluruhan. Manfaat supply chain management. Manfaat manajemen rantai pasokan dalam perusahaan secara umum dapat memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan keuntungan, dan perusahaan semakin besar. Selanjutnya, contoh supply chain management pada PT Indofood. Indofood atau CBP didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 14 Agustus tahun 1990. PT Indofood sudah 15 pabrik di Indonesia, dan hasilnya produk diekspor ke benua Asia, Australia, dan Eropa. Pemasok bahan baku PT Indofood CBP. 1. Pemasok tepung, mengirimkan stok tepung atau agen persediaan tepung ke gudang bahan baku sebagai pembuatan mie instan. 2. Pemasok bumbu, mengirimkan stok bumbu atau agen persediaan bumbu ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam membuat bumbu mie instan. 3. Gudang bahan baku, menyimpan semua tepung dan bumbu yang diterima dari pemasok. 4. Pabrik membuat mie instan, membuat, memproses, dan menghasilkan mie instan dengan menggunakan mesin pembuatan mie yang secara manual dengan tenaga manusia. 5. Lab pengujian mie instan melakukan tahap pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat agar siap diproduksi dan lulus uji di lab pengujian mie instan. 6. Distributor mie instan, mendistribusikan mie yang telah dikirimkan oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pedagang di pasaran. 7. Toko atau pengecer mie instan, menerima produk mie yang telah dikirimkan oleh distributor lalu dijual kepada masyarakat umum. 8. Konsumen, membeli produk mie dan mengonsumsinya. Berikut planning penjualan PT Indofood CBP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah struktur sistem informasi yang digunakan untuk menginteraksikan proses bisnis dalam perusahaan manufaktur atau jasa yang meliputi operasional dan distribusi produk yang dihasilkan. Tujuan dari implementasi ERP adalah menyatukan semua divisi yang ada dalam perusahaan menjadi satu sistem yang dapat dikendalikan secara terpusat. Pada umumnya, ERP dibangun sebagai sistem berbasis modul yang menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, inventory, invoice, akuntansi perusahaan, dan lain sebagainya. Dari modul-modul tersebut, maka aktivitas penjualan, penerimaan produk, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia dapat dikontrol dengan baik, dan informasi yang
berhubungan dengan aktivitas tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.